Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Azmi Taki Helmi dari jurusan Sistem Informasi tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait automation tes iuran warga pada proyek RT RW. Oke, di sini masuk masuk ke file pertama yaitu eh, di bagian iuran warga ya, iuran warga end-to-end test. Yang mana pada barisan ini const request require super test. Pada baris ini mengimpor library super test ya, dan menyimpan ke variabel request. Supertest adalah sebuah library Node.js yang dipakai khusus untuk HTTP server. Itu dengan fungsi membuat kita bisa mengirim request, get, post, put, delete ke aplikasi tanpa perlu benar-benar menjalankan aplikasi di port tertentu atau membuka browser. Lalu di baris kedua ini ada konsep require, yang mana pada baris ini mengimpor objek app dari file utama backend atau backend src.app.js. Objek app ini biasanya adalah sebuah instance Express.js yang sudah berisi semua root, yaitu semua root, middleware, dan konfigurasi server dengan mengimpor app langsung atau langsung menempel ke app ini untuk dapat disimulasikan menerima request. Lalu pada baris 3 ini consist base data require, pada baris ini mengimpor satu fungsi spesifik bernama sheet base data ya, dari file helper atau end-to-end feeder menggunakan sintek destructuring, yang berarti kita hanya akan mengambil satu fungsi tertentu dari banyak yang mungkin ada pada file tersebut. Fungsi ini nanti tugasnya mengisi database testing dengan data awal atau data dummy seperti user RT, user warga, dan data keluarga supaya tes punya bahan untuk dijalankan. Lalu pada baris kelima ini describe end-to-end management iuran ini. Describe ini adalah fungsi bawaan dari testing framework JS yang mana dipakai untuk mengelompokkan beberapa tes yang berkaitan. Dan di sini ada argumen pertama yaitu end-to-end management iuran adalah nama atau label kelompok tes ini. Yang mana ini akan muncul di laporan untuk laporan hasil tes. Lanjut di baris ke-6 ada let RT token. Ya ini RT token ini mendeklarasikan variabel RT token menggunakan let, artinya nilai bisa berubah-ubah gitu. Variabel ini akan menyimpan token atau kunci digital milik user RT setelah login dan dideklarasikan di luar before each supaya bisa diakses oleh semua aset di dalam describe ini, bukan hanya satu tes saja. Lalu di baris bawahnya ada let warga token sama seperti baris ke-6 tadi, tapi ini untuk menyimpan token milik user dengan peran warga, bukan RT. Dua role berbeda ini penting untuk mengetes apakah sistem membedakan hak akses antara RT dan warga biasa. Lalu di baris 8 ini, variabel untuk menyimpan hasil dari sheet-based data yang biasanya berisi ID-ID penting seperti family ID yang dibutuhkan saat membuat data test. Misalnya saat membuat tagihan, kita perlu tahu tagihan itu masuk ke keluarga yang mana. Masuk ke baris before age atau baris 10, yang mana before age ini adalah fungsi JS yang isinya akan dijalankan ulang setiap sebelum setiap skenario tes di dalam describe ini. uh, sebelum gimana sih? Before age ini uh, adalah fungsi JS yang isinya akan dijalankan ulang sebelum setiap skenario dijalankan gitu, di dalam describe. Kata kuncinya assign, yang mana menandakan fungsi ini akan melakukan operasi asinkronus atau menunggu proses seperti query database atau request HTTP yang butuh waktu, sehingga di dalamnya kita bisa memakai await. Lalu pada baris 11 yaitu baris 12 yaitu test data await sheet database, yaitu memanggil fungsi sheet database yang tadi diimpor di baris 3. Lalu kata kunci await ini membuat kode ini menunggu sampai proses pengisian data database selesai sepenuhnya. Karena untuk mengisi database itu prosesnya asinkronus sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Hasil dari fungsi ini biasanya berupa objek atau berisi ID-ID data yang baru dibuat, lalu disimpan pada variabel test data yang sudah dideklarasikan di baris 8. Intinya. Lalu pada baris 15, const RT await request, penjelasannya mungkin memulai pembuatan request HTTP menggunakan super test. Baris 15. Yang artinya request app ini yang artinya buat request yang ditunjukkan ke objek app ini yang hasilnya mungkin disimpan sementara sebagai rangkaian pemanggil metode yang akan dilanjutkan di baris berikutnya. Await di sini menunggu keseluruhan rangkaian pemanggil metode request selesai
dan hasil akhirnya disimpan ke REST. Lalu pada baris 16 di sini ada post API out login. Ini adalah kelanjutan chaining atau rangkaian memanggil metode tadi. Metode post ini menentukan bahwa request yang dikirim menggunakan HTTP post dan ditunjukkan ke endpoint URL API out garis miring login itu, yaitu endpoint untuk proses login di backend. Lalu di baris 17 ini ada send nomor WA dan password itu. Masih kelanjutan tadi dari rangkaian pemanggil metode gitu. Yang mana ini mengirimkan body atau payload dari request post tadi berupa objek JSON yang berisi nomor WhatsApp dipakai sebagai username dan password. Nomornya mungkin 0812 ini 08121. Ini adalah nomor milik akun RT yang sudah dibuat oleh sheet base data sebelumnya. Titik koma di akhir merupakan tanda akhir dari keseluruhan statement yang dimulai dari baris 15. Pada baris 18 di RT token RT body data token ini, setelah request login selesai dan responnya tersimpan di REST, baris ini mengambil token dari dalam struktur respon tersebut. REST body, RT body ini adalah isi body dari respon HTTP, biasanya berbentuk JSON. Data, lalu untuk data adalah bagian ya, data adalah bagian data dalam body tersebut mengikuti format respon API umum. Mungkin sukses data message. Dan untuk token di sini adalah field yang berisi token JWT atau kunci digital. Token ini kemudian disimpan di variabel RT token yang sudah dideklarasikan di baris tadi, di baris sebelumnya. Oke, sebagai bukti autentikasi di request berikutnya. Lalu masuk ke baris 21, cons res warga await request app. Sama seperti di baris 15 ini, tapi hasilnya disimpan ke variabel warga gitu, karena ini untuk login di login warga gitu ya. Lalu di post ini sama tadi, request endpoint login yang sama, endpoint memang sama, untuk membedakan hanya kredensial yang mengirim yang dikirimnya gitu. Untuk ini juga sama, send dia akan mengirimkan kredensial, tapi kali ini WA-nya berbeda ya sama yang sebelumnya, dan juga password. Lalu akan mengambil token dari respon login warga dan menyimpannya di warga token. Lalu di baris 27 di sini ada fungsi it, adalah fungsi just untuk mendefinisikan satu skenario tes tunggal. Yang mana argumen pertama adalah nama skenario nya, yaitu pertama, satu RT berhasil membuat tagihan dan mengeceknya di 201 dan 200. Lalu argumen kedua adalah fungsi assign yang berisi langkah-langkah pengujian. Di baris 29 ini ada cons new bill. Variabel new bill ini adalah tagihan baru, mendeklarasikan tagihan baru dan mulai mendefinisikan objek literal atau kurung kerawal menandakan properti akan didefinisikan di baris-baris berikutnya. Di baris 30 ada family ID diisi dengan tes data family ID keluarga yang sudah dibuat oleh sheet base data di before age tadi gitu. Ini menentukan tagihan ini ditunjukkan oleh keluarga yang mana. Lalu bulan 5 ini properti bulan diisi oleh angka 5 menandakan tagihan untuk bulan Mei, terus tahun properti tahun diisi 2026 menandakan tahun untuk 2026, lalu nominalnya diisi oleh 5.000, yaitu jumlah iuran yang harus dibayar oleh warga adalah 50.000. Lalu di baris 36 cons rescript await request app gitu. Mulai request HTTP baru, hasilnya nanti akan disimpan di rescript atau respon dari proses script atau pembuatan. Lalu di post API JS build ini menentukan request ini menggunakan metode post, ditunjukkan ke endpoint API JS build, endpoint khusus untuk membuat tagihan iuran baru. Lalu penjelasan metode set ini menambah header ke request. Di sini kita menambahkan header auto region dengan nilai barrier token format standar, yang mana ini adalah format standar untuk mengirim token autentikasi. Lalu RT token ini adalah template literal yang menyisipkan nilai variabel target token yang sudah didapat dari login atau di default edge ke dalam string, yang membuktikan ke server bahwa yang membuat request adalah RT yang sudah login sah. Lalu mengirim di sini send new build, lalu mengirim objek yang dibuat di baris tadi 29 dan 34 ke sebagai body dari request post ini. Lalu di baris 41 ada expect restrict status to be 201, yang mana expect ini adalah fungsi assertion dari JES yang dipakai untuk memverifikasi apakah suatu nilai sesuai dengan harapan. Di sini kita mengecek restrict status ya. Kode status HTTP dari respon harus di 201, yaitu sama persis dengan angka 201.
yang dalam standar HTTP berarti created atau berhasil dibuat. Jika nilainya bukan 201, maka tes ini akan gagal atau fail, yang ditandakan merah nanti di dalam laporan. Lalu di baris 42, expect result body sukses, itu mengecek field sukses dalam body response yang harus bernilai true. Ini nilainya. Ini responnya yang harus sukses dan bernilai true. Nah, ini biasanya field custom dari API yang menandakan operasi berhasil secara logika bisnis. Karena ini terpisah dari HTTP status kode. Lalu di baris 43, expect reset body data status, yang mana ini mengecek bahwa tagihan yang baru dibuat memiliki status bernilai string pending. Artinya tagihan tersebut baru dibuat dan belum dibayar atau belum diverifikasi. Lalu pada baris 45 ini ada kode cons bill ID, rescript body data ID, yang mana ini menandakan mengambil ID dari tagihan yang baru dibuat dari dalam respon, lalu menyimpan ke variabel bill ID. ID ini akan dipakai nanti di tahap 2 untuk mencari tagihan yang sama di daftar tagihan. Lalu di baris 48, di sini ada cons recheck await request app, yang mana ini adalah memulai request HTTP baru lagi nih. Hasilnya akan disimpan ke recheck, respon dari pengecekan. Lalu dia akan mengambil data dari API atau endpoint yang sama yaitu API 2SQL. Tapi karena metode get ini get ya, berarti dia akan ambil semua data tagihan, lalu ngambil semua data tagihan yang ada di API ini, bukan membuat tagihan yang baru. Lalu di baris selanjutnya ada set authorization barrier at token, yang mana ini menambahkan hidden autentikasi yang sama seperti sebelumnya, karena endpoint ini juga memerlukan RT untuk login. Di baris selanjutnya ada expect recheck status to be 200. Penjelasannya itu mungkin di sini untuk mengecek status HTTP dari respon get ini, dari respon yang ini harus 200. Karena ini adalah kode standar untuk berhasil mengambil data. Berbeda tadi dari 201 yang khusus untuk berhasil membuat data baru. Lalu untuk expect recheck body sukses to be true, yang seperti sebelumnya yaitu mengecek field sukses yang bernilai true atau benar. Lalu di baris 56, ada constant bill recheck body data bills find, ini lagi di ID bill ID. Recheck ini pada baris ini adalah array atau daftar semua tagihan yang dikembalikan API. Lalu method find di sini adalah metode bawaan dari JavaScript yang cocok dengan kondisi tertentu. Kondisinya adalah ini. Kondisinya seperti ini. Oke. Sebuah row function untuk setiap tagihan D di dalam array mengecek apakah di ID sama persis dengan bill ID yang kita simpan di barisan 45 sebelumnya. Jika ditemukan, hasilnya disimpan di phone bill. Jika tidak ditemukan, sama sekali phone bill akan bernilai unfiled, yang mana tidak ditemukan. Lalu pada baris 57, di sini ada expect phone bill to be defined, ya, yang mana artinya tagihan yang kita buat tadi memang benar-benar bisa ditemukan dalam daftar, yang mana ini membuktikan bahwa data tersimpan secara nyata di sistem atau database, bukan cuma respon kosong dari endpoint post. Lalu selanjutnya ada expect number phone bill nominal to be new bill nominal, yang mana mengecek bahwa nominal dari tagihan yang ditemukan sama dengan nominal yang kita kirim di awal, yaitu no bill nominal ini 50.000. Lalu fungsi number yaitu sengaja dipakai untuk membungkus phone bill nominal, ini mengantisipasi bahwa kemungkinan nominal dari database dikembalikan dalam bentuk string, misalnya 50.000 bukan 50.000 rupiah gitu. Sehingga perlu dikonversi dulu ke tipe angka sebelum dibandingkan. Lalu di baris selanjutnya expect phone bill status to be pending, yang mana ini mengecek sekali lagi bahwa status tagihan yang ditemukan di daftar tetap pending atau konsisten dengan status saat pertama kali dibuat di baris sebelumnya. Lalu pada baris 62 di sini ada it 2 BPA RT gagal membuat tagihan jika data tidak lengkap 400 assign, yang mana penjelasan ini mendefinisikan skenario tes kedua dengan nama skenario yang tadi saya sebutkan, dan menjelaskan bahwa tes ini mengharapkan kegagalan 400 ya. Nah, di sini const invalid field mendeklarasikan variabel invalid field atau tagihan tidak valid dan mulai mendefinisikan isinya. Lalu ada baris selanjutnya ada family ID, tes data family ID dengan ID yang valid dari tes data, sengaja dibuat valid karena mau dicatat dengan pada file nominal. Lalu bulannya kita ubah di bulan 6.
Sama tadi sebelumnya adalah di bulan 5 yaitu bulan Mei gitu. Kenapa beda? Karena ini skenario yang kedua yaitu gagal. Lalu tahun 2026. Dan nominalnya tidak diisi dikarenakan kita uh, skenario negatif kita ingin membuktikan sistem menolak data yang kurang lengkap. Lalu pada baris 70 ini, cons raise file await request F, yaitu memulai request baru, hasilnya akan disimpan di raise file, respon yang diharapkan gagal. Lalu di baris selanjutnya ada post API do build, yang mana sama seperti tes pertama itu request post ke endpoint pembuatan tagihan. Lalu set auto region tetap menyertakan token autentikasi RT yang valid, karena penting memastikan bahwa kegagalan yang terjadi nanti murni karena validasi data, bukan karena masalah autentikasi. Lalu selanjutnya ada send invalid bill gitu, yang mana mengirim objek invalid bill yang tidak punya nominal sebagai body request. Lalu di baris 75 ini, expect REST file status to be 400, yang mana mengecek bahwa status HTTP dari respon adalah 400 atau bad request, kode standar HTTP untuk menandakan bahwa request yang dikirim klien tidak valid atau tidak lengkap. Lalu expect REST file body sukses itu false, yang mana mengecek file sukses di body respon bernilai false, konsisten dengan tadi 400, bahwasannya menandakan bahwa operasi gagal secara logika bisnis. Mungkin itu di file dua end-to-end test. Masuk ke file dua service test. Di sini ada yang namanya JSMock gitu. JSMock ini apa sih fungsinya? Fungsinya adalah fungsi khusus dari JS ini adalah mengganti total sebuah kode modul dengan versi palsu atau mocking tanpa mengubah file aslinya. Argumen pertama di sini adalah path menuju modul asli yang mau dipalsukan. Dalam hal ini, US repositories yaitu file yang biasanya berisi fungsi biasanya berisi fungsi-fungsi query ke database. Argumen kedua adalah factor function atau fungsi yang mengembalikan objek, yaitu mendefinisikan isi palsu dari modul tersebut. Masuk ke baris kedua di sini create setting JS. Penjelasan di sini create setting di sini mendefinisikan di dalam objek mock diisi dengan JSFN. Yang mana suatu fungsi mock kosong, fungsi ini belum melakukan apa-apa secara default. Kalau dipanggil hasilnya akan unfinite, tapi nanti bisa diprogram perilakunya di setiap tes menggunakan metode seperti mock, resolve, put value gitu. Lalu selanjutnya di baris ketiga ada find build my family and periode. Nah, di sini sama seperti baris kedua membuat fungsi mock kosong untuk find build by family and periode ya. Fungsi asli yang tugasnya mencari tagihan berdasarkan ID keluarga dan periode atau bulan dan tahun tertentu. Lalu di baris keempat ada create build, yang mana fungsi aslinya yang tugasnya itu menyimpan tagihan baru ke database. Selanjutnya ada find payment by ID, yaitu untuk mencari data pembayaran berdasarkan ID-nya. Lalu ada verify payment, yaitu mengubah status pembayaran yang awalnya pending menjadi approved di database. Lalu ada update bill status, mengubah status tagihan terkait, tidak ada koma. Oke, itu untuk mengubah status tagihan yang terkait. Lalu di baris 9 ini ada JSMock, penjelasan membuat mocking kedua untuk family repository. Nah, tadi yang pertama JS repository, yang kedua di sini family repository. Lalu di baris 10 ini find all, yang mana fungsi mock ini tapi kali ini langsung diprogram perilakunya dengan rangkaian ya. Setiap kali find all dipanggil dimanapun dalam tes, dia akan otomatis mengembalikan sebuah promise yang resolve dengan nilai data, misalnya data ID fam1. Itu pura-pura menemukan satu keluarga dengan family 1. Nah, ini diatur di sini bukan untuk setiap tes, karena nilai default ini dianggap cukup umum dipakai berulang di banyak skenario, jadi tidak perlu diulang setiap kali. Lalu di find by ID, sama seperti di baris 10 ya, yang mana diprogram untuk membalikan satu objek keluarga, ID find ID. Lalu di sini ID RT yang menaungi keluarga tersebut. Ini dipakai kalau service butuh mencari satu keluarga spesifik berdasarkan ID-nya. Lalu pada baris 13 ini ada JSMock. Nah, tadi JSMock buat apa? Family repository. Sekarang untuk notification service, yang mana service yang biasanya bertugas mengirim notifikasi ke WhatsApp atau ke user. Lalu di baris 18, baris 18, 18, cons service require, yang mana baris ini mengimpor modul asli yang sebenarnya mau diuji di service.js. Ini penting meskipun repositorinya sudah dipalsukan oleh mocking di atas. Service sendiri adalah kode asli atau sungguhan, karena
jest mock yang dipanggil sebelum baris ini otomatis mengintercept semua require ke pet repository di dalam modul ini. Maka dengan begitu, dua service ini, ya, .cs, dalamnya memanggil repository yang dipakai adalah versi palsu yang sudah kita definisikan di atas. Masuk ke baris selanjutnya yaitu mock repository require, yang mana mengimport kembali modul dua repository, tapi karena sudah di mocking di baris 1 dan 8 tadi ya, 1 sampai 8, yang benar-benar dapat di sini adalah objek mock yang isinya fungsi-fungsi jest fn tadi. Lalu disimpan ke variabel mock repository supaya kita bisa mengatur perilakunya di mock resolved file value gitu. Lalu di baris selanjutnya satu ya, describe dua service, yaitu membuka kelompok tes besar dengan nama dua service, mengelompokkan semua tes yang menguji dua service .cs. Lalu di sini before each membuka fungsi yang dijalankan sebelum setiap skenario it di dalam describe ini. Perhatikan fungsi ini tidak ditandai assign seperti di file e2i tadi karena isinya just clear all mock. Karena isinya just clear all mock ya. Bersifat sinkron, tidak butuh atau tidak perlu menunggu proses apapun. Lalu selanjutnya ada describe grid setting. Nah, penjelasan ini membuka subkelompok tes khusus untuk fungsi grid setting. Perhatikan di sini ada describe ya, bisa disarankan nested di dalam describe lain. Ini adalah praktik umum untuk mengelompokkan tes per fungsi yang diuji. Lalu ada skenario tes pertama dalam kelompok grid setting, yaitu kasus sukses atau normal. Ini it sukses membuat setting normal. Lalu pada baris selanjutnya mock dua repository grid setting mock resource code value dengan ID 1 nominal 50.000, yang mana ini mengatur fungsi mock grid setting yang tadi didefinisikan di baris 2. Khusus untuk tes ini, ketika dipanggil, ia akan mengembalikan promise yang resolve dengan objek ID 1 dengan nomor 50.000 yang berpura-pura berhasil menyimpan setting baru ke database dengan ID 1. Lalu di baris selanjutnya, const result await to service grid setting tingkat warga, yang mana memanggil fungsi asli grid service grid setting ini dengan data tingkat warga, yaitu jenis iuran level warga ya, dengan RT ID dengan RT1 dengan nominalnya 50.000, tanggalnya di tanggal 10. Dengan hasilnya akan disimpan ke result. Lalu di baris selanjutnya ekspektasi result nominal, verifikasi bahwa result itu atau hasil dari nominal senilai 50.000 sesuai dengan yang dikembalikan oleh mock repository di baris 27 tadi. Gitu. Yang mana ini membuktikan fungsi asli meneruskan data dari repository dengan benar tanpa merusaknya. Lalu di baris selanjutnya, it boundary nominal iuran tidak boleh 0. Gitu ya. Yang mana membuka skenario tes kedua, tes selanjutnya itu menguji batas boundary nominal nilai minimal khusus angka 0. Di sini ada try, yaitu membuka blok try di bagian dari struktur try catch milik JavaScript, dipakai untuk mencoba menjalankan kode yang berpotensi melempar error tanpa membuat keseluruhan program atau tes crash begitu saja. Lalu di baris selanjutnya, await grid service grid setting tingkat warga yang tadi seperti sebelumnya, yaitu memanggil fungsi asli grid setting dengan nominal 0, nilai yang secara teknis tidak masuk akal untuk sebuah iuran. Di sini kita berharap baris ini melempar throw error karena validasi di dalam fungsi asli seharusnya menolak nominal 0. Lalu ada fail, solve, have, throw, and error. Mana manggil fungsi yang mana jaring pengaman fail ini adalah fungsi secara paksa membuat tes ini gagal dengan pesan should, have, throw, and error. Tes ini hanya akan tereksekusi kalau baris 3, 4 tidak melempar error. Artinya, gitu, kalau kode ini sampai jalan berarti ada bug fungsi grid setting seharusnya melakukan nilai tapi ternyata malah berhasil begitu saja atau tanpa error. Lalu di catch ini menutup blok try dan membuka blok catch. Blok catch ini akan otomatis dieksekusi kalau ada error yang dilempar di dalam blok try di baris 34 hingga 36 yang ditangkap disimpan ke variabel e. Lalu ada expect a message to be nominal harus lebih besar dari 0. Di sini berarti itu kalau error tertangkap berarti fungsi asli bekerja dengan menolak nominal 0. Lalu message ini persis sama seperti string nominal. Ini memastikan bukan cuma ada error, tapi errornya juga sesuai pesan yang seharusnya supaya user atau developer nanti tahu persis kenapa requestnya ditolak. Lalu di baris 42 ini, it negatif nominal iuran tidak boleh negatif. Nah,
dengan tadi block tray ini menangkap error yang diharapkan muncul. Lalu ada await the service tadi dengan nominal minus 1000, nilai negatif, kasus lain input yang tidak valid, secara bisnis atau iuran tidak mungkin minus gitu. Lalu ada fail, jadi akan menandakan should have throw an error. Lalu catch M menangkap error yang dilempar jika ada pada baris 45, 43, 45 ya. Lalu expect a message to be nominal harus lebih besar dari 0. Verifikasi pesan errornya perhatikan sama persis dengan kasus nominal 0 tadi sebelumnya nih. Lalu di baris ke 51 it boundary gitu. Di sini membuka skenario baru lagi nih, keempat, menguji batas nilai untuk field yang berbeda, yaitu jatuh tempo atau tenggat tanggal ya, yang mana tidak boleh melebihi dari 28. Dengan membuka block tray, lalu memanggil create setting dengan nominal 50.000 dengan tenggat waktunya 32 gitu. Angka yang tidak mungkin ada dalam kalender bulanan manapun. Lalu file ini yang file should have thrown error, jaring pengaman yang sama ya kayak sebelumnya. Kalau baris 53 tadi tidak melempar error, tes ini dipaksa gagal karena akhirnya sistem membiarkan tanggal tidak masuk akal begitu saja. Nah, ini kayak penambah jaring lah ya. Lalu catch E tadi kayak sama seperti sebelumnya, menangkap pesan error dari baris 54. Lalu expect a message to be yang mana verifikasi adalah tenggat waktu harus antara 1 sampai 28. Batas yang mana dipilih karena bulan Februari di tahun non kabisat hanya punya 28 hari supaya aturan tenggat bayaran konsisten berlaku di semua bulan tanpa pengecualian. Lalu di baris 62 ini ada describe create bill, yang mana di sini tuh membuka subkelompok tes baru khusus untuk create bill atau pembuat tagihan. Lalu it sukses, ini skenario tes pertama kasus sukses untuk tagihan baru. Terus mock 2 repository, yaitu mengatur fungsi mock find bill by family and period supaya kalau dipanggil mengembalikan 0. Ini mensimulasikan kondisi belum ada tagihan sebelumnya untuk kombinasi keluarga dan periode bulan atau tahun tertentu. Kondisi yang diperlukan supaya fungsi asli create bill mengizinkan pembuatan tagihan baru karena tidak ada duplikat. Lalu di baris selanjutnya ada mock repository create bill ini. Mengatur fungsi mock supaya mengembalikan objek ID 1 dengan nominal 50.000, yaitu mensimulasikan bahwa proses penyimpanan ke database berhasil dan menghasilkan tagihan baru ke ID 1. Lalu count result await do service create bill, bla 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 bla. Itu memanggil fungsi asli do service create bill dengan data tagihan lengkap di dalam fungsi asli ini. Yang memungkinkan besar terjadi alur. Pertama, cek dulu apakah sudah ada tagihan untuk periode ini dengan memanggil mock bill family and periode yang mengembalikan 0. Kalau belum ada, baru lanjut membuat tagihan baru dengan memanggil mock bill pada baris 62. Lalu di baris selanjutnya ada expect result ID to be, yang mana verifikasi bahwa result atau hasil fungsi yang memiliki ID bernilai 1 sesuai dengan apa yang dikembalikan mock repository, yang mana membuktikan alur logika fungsi asli berjalan sampai akhir dan meneruskan data dengan benar. Lalu di baris selanjutnya ini ada hit negatif tagihan sudah ada assign, yang mana ini membuka skenario tes yang lain nih, menguji kondisi negatif, yaitu ketika tagihan untuk periode tersebut sudah ada sebelumnya, yaitu mencegah duplikasi tagihan ya. Lalu di baris selanjutnya ada mock di repository find bill family and period, yang mana di sini diatur untuk mengembalikan ID 1 bukan 0 seperti tes sebelumnya. Ini untuk mensimulasikan kondisi bahwa tagihan untuk keluarga dan periode ini sudah ada di database dan ditemukan di ID 1. Lalu await expect the service create bill family, ini adalah sintak Jest sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu expect di sini membungkus langsung promise dari pemanggil the service create bill. Itu bukan hasil yang sudah di await seperti biasanya. Await di depan ini menunggu keseluruhan chain assertion setelah selesai atau termasuk yang ada di berikutnya. Lalu di sini ada reject to throw sudah ada, yang mana reject memberitahu Jest bahwa kita mengharapkan promise dari create bill tadi ditolak atau di reject, bukan berhasil resolve seperti itu. Throw sudah ada ini memverifikasi bahwa error yang dilempar mengandung teks sudah ada dalam pesannya atau tidak harus sama persis kata per kata, cukup mengandung substring itu. Ini adalah cara yang lebih ringkas dibanding pola try catch yang dipakai di block setting sebelumnya. Cocok. Oke. Lanjut ke describe yang terakhir nih ya. Describe dari payment. Di sini membuka sub test terakhir. Ada khusus untuk fungsi verifikasi payment, verifikasi pembayaran. Lalu di sini skenario tes tunggal pertama pada kelompok ini kasus
sukses melakukan approve atau persetujuan pembayaran. Lalu di baris selanjutnya ada consmoke payment, yaitu membuat sebuah objek JavaScript biasa bernama mock payment yang mensimulasikan data pembayaran, status pending, dan due bills, sebuah array berisi satu tagihan terkait ID bill-nya satu. Karena satu pembayaran bisa jadi mencakup lebih dari satu tagihan, makanya berbentuk array. Lalu mock repository plan payment by ID, yaitu kalau dipanggil mengembalikan data mock payment yang baru dibuat di baris sebelumnya, yang mensimulasikan pembayaran dengan status pending berhasil ditemukan di database. Lalu di sini baris selanjutnya ada mock repository verify payment, yang mana fungsi verify payment ini mengembalikan objek baru dari hasil split operator, artinya menyalin semua properti dari mock payment seperti ID, status lama, due, bill, lalu menimpa atau override properti status menjadi approve. Nah, dengan begitu ini mensimulasikan bahwa setelah proses verifikasi di database, status pembayaran berhasil berubah dari pending menjadi approve. Lalu ada mock due repository update bill status, mana ini langsung resolve tanpa nilai balik apapun. Dengan ini setelah pembayaran di approve, untuk mengubah status tagihan menjadi lunas, kita tidak perlu lagi nilai baliknya, cukup pastikan fungsinya berhasil dipanggil. Lalu di baris selanjutnya due service, accounts result await due service verify payment, dengan dua argumen pay, satu ID pembayaran yang mau diverifikasi dan approve. Di dalam fungsi ini kemungkinan besar alurnya cari pembayaran dulu, memanggil mock payment ID gitu. Lalu update statusnya menjadi mock verify payment, lalu update juga status tagihan terkait, update status bill, lalu mengirim notifikasi dari file mock notification di atas. Lalu expected result status to be approved, memverifikasi bahwa result akhir dari fungsi asli memiliki status bernilai approve, buktikan keseluruhan verifikasi pembayaran, cari data, ubah status, update tagihan terkait, dan hasil akhir yang benar. Mungkin itu ya penjelasan dari automation tes iuran warga atau DUES, yang mana dan gitu kita tahu gimana sih alur automation test ini berjalan gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.